1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syarak, adalah pengertian dari A. Jual beli, B. Pinjam meminjam, C. Khiyar, D. Gadai. Jawabannya A. Jual beli. 2. Pak Kaslan adalah penjual daging sapi di pasar. Untuk mendapatkan untung yang besar, Pak Kaslan selalu mengurangi timbangan dalam berjualan. Apa pendapatmu ketika kamu melihat terhadap yang dilakukan Pak Kaslan? A. Setuju sekali asalkan jangan dilakukan terus-menerus. B. Setuju karena jual beli harus mengambil keuntungan yang banyak. C. Tidak setuju karena tindakannya memalukan dan menjijikan. D. Tidak setuju karena termasuk perbuatan curang dan menipu. Jawabannya D. Tidak setuju karena termasuk perbuatan curang dan menipu. 2. Jual beli berikut yang tidak disahkan menurut syarak adalah: A. Penjual dan pembeli berada dalam satu tempat. B. Penjual dipaksa untuk menjualkan barang kepada pembeli. C. Adanya kalimat serah terima dalam bentuk ucapan. D. Pembeli merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Jawabannya B. Penjual dipaksa untuk menjualkan barang kepada pembeli. 4. Dalil yang menjelaskan tentang jual beli terdapat dalam Al-Quran surah ... A. Al-Baqarah ayat 225, B. Al-Baqarah ayat 275, C. An-Nisa ayat 29, D. Ali Imran ayat 275. Jawabannya B. Al-Baqarah ayat 275. 5. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Berakal sehat, 4. Ijab kabul. Yang termasuk rukun jual beli pada tabel di atas ditunjukkan nomor ... A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 4. Jawabannya B. 1, 2, 4. 6. Membeli barang dengan harga lebih mahal daripada harga pasar dengan tujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Hukumnya ... A. Tidak sah dan dilarang. B. Sah tapi terlarang. C. Sah dan tidak terlarang. D. Tidak sah dan tidak terlarang. Jawabannya A. Tidak sah dan dilarang. 7. Hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya adalah pengertian dari ... A. Jual beli, B. Pinjam meminjam, C. Khiyar, D. Gadai. Jawabannya C. Khiyar. 8. Pak Samsul membeli sebuah televisi baru. Ketika televisi dicoba di toko, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah sampai di rumah, TV dinyalakan. Ternyata TV tidak menyala. Karena kurang puas, Pak Samsul mengembalikan TV ke toko semula. Penjual TV mengganti dengan TV yang baru. Ilustrasi tersebut menggambarkan khiyar ... A. Majlis, B. Syarat, C. Aibi, D. Aini. Jawabannya C. Aibi. 9. Saya jual pensil ini kepada engkau dengan harga Rp10.000. Pernyataan tersebut dalam istilah fikih dinamakan ... A. Kabul, B. Penawaran, C. Ijab kabul, D. Ijab. Jawabannya D. Ijab. 10. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Orang yang meminjami, 2. Orang yang meminjam, 3. Barang yang akan dipinjam, 4. Balik. Yang termasuk rukun ariyah pada tabel di atas ditunjukkan nomor ...
A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 4. Jawabannya A. 1, 2, 3. 11. Meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk berbuat jahat, hukumnya adalah titik-titik. A. Mubah, B. Sunnah, C. Wajib, D. Haram. Jawabannya D. Haram. 12. Yang bukan merupakan syarat barang yang dipinjamkan adalah titik-titik. A. Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. B. Ada manfaatnya. C. Barang itu bisa dijual. D. Barang itu kekal. Jawabannya C. Barang itu bisa dijual. 13. Pak Ali kedatangan seorang tamu. Beberapa saat kemudian, tamu tersebut berpamitan untuk pulang. Akan tetapi, jarak antara rumah Pak Ali ke jalan raya agak jauh. Maka Pak Ali berniat meminjam sepeda motor ke Pak Adi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka hukum meminjamkan sepeda motor tersebut adalah titik-titik. A. Mubah, B. Sunnah, C. Wajib, D. Haram. Jawabannya B. Sunnah. 14. Jika barang yang dipinjam mengalami kerusakan, maka tanggung jawab peminjam adalah titik-titik. A. Mengembalikan tanpa memperbaikinya. B. Menggantinya dengan barang yang lebih jelek. C. Memperbaikinya atau menggantinya dengan barang yang sama. D. Menjualnya dan menyerahkan uangnya kepada pemilik. Jawabannya C. Memperbaikinya atau menggantinya dengan barang yang sama. 15. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mempererat hubungan silaturahmi. 2. Merugikan orang lain. 3. Meringankan beban orang lain. 4. Melatih sikap tanggung jawab. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk hikmah pinjam-meminjam adalah nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 1, 4. Jawabannya C. 1, 3, 4. 16. Mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau aniaya, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya, adalah pengertian dari titik-titik. A. Ghosab, B. Mencuri, C. Luqatah, D. Temuan. Jawabannya A. Ghosab. 17. Pada dasarnya, hukum ghosab adalah titik-titik. A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram, D. Makruh. Jawabannya D. Makruh. 18. Berikut yang merupakan contoh perbuatan ghosab adalah: A. Salman meminjam pensil temannya. B. Yanto memakai sandal Budi tanpa izin. C. Siti disuruh ibu membeli sayuran. D. Ibu menjemur baju di depan rumah. Jawabannya B. Yanto memakai sandal Budi tanpa izin. 19. Yang menjadi dasar hukum dilarangnya ghosab adalah: A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, C. Quran Surat An-Nisa ayat 26, D. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Jawabannya D. Quran Surat An-Nisa ayat 29. 20. Kewajiban bagi penggosok terhadap barang yang digosok adalah: A. Mengembalikannya, B. Memakainya, C. Menjualnya, D. Meminjamkannya. Jawabannya A. Mengembalikannya. 21. Salah satu hikmah dilarangnya ghosab adalah: A. Harta atau hak milik seseorang tidak terlindungi dari gangguan orang lain. B. Manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain.
C. Manusia akan merasa ingin sekali menggosok lagi. D. Ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Jawabannya B. Manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. 22. Memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya adalah pengertian dari titik-titik. A. Gosok. B. Mencuri. C. Luqotoh. D. Jual beli. Jawabannya C. Luqotoh. 23. Mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya, dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hukumnya titik-titik. A. Wajib. B. Sunnah. C. Haram. D. Makruh. Jawabannya A. Wajib. 24. Seseorang yang menemukan harta kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, dan bila tidak diambil, benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka hukumnya titik-titik. A. Wajib. B. Sunnah. C. Haram. D. Makruh. Jawabannya D. Makruh. 25. Mengambil benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun, barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Hukumnya titik-titik. A. Wajib. B. Sunnah. C. Haram. D. Makruh. Jawabannya B. Sunnah. 26. Benda-benda temuan yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan antara lain: A. Emas. B. Kurma basah. C. Motor. D. Keju. Jawabannya B. Kurma basah. 27. Perhatikan tabel berikut ini: 1. Emas. 2. Perak. 3. Buah jeruk. 4. Sepeda motor. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk benda-benda tahan lama adalah nomor titik-titik: A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 1, 4. Jawabannya D. 2, 1, 4. 28. Waktu mengumumkan benda temuan paling lama titik-titik: A. Sehari. B. Seminggu. C. Sebulan. D. Setahun. Jawabannya D. Setahun. 29. Berikut adalah rukun luqotoh: A. Orang yang kehilangan barang. B. Orang yang membeli barang temuan. C. Orang yang telah menemukan barang. D. Orang yang menjual barang. Jawabannya C. Orang yang telah menemukan barang. 30. Di antara hikmah adanya luqotoh atau barang temuan adalah: A. Sebagai pengamanan atau menyelamatkan barang yang diketahui pemiliknya. B. Memanfaatkan hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi. C. Mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. D. Mengikis rasa solidaritas dalam hidup bermasyarakat. Jawabannya C. Mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. 1. Tulislah dalil dihalalkannya jual beli. Jawabannya: Innamal bai'a mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Tuliskan arti dari ayat berikut ini: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jawabannya:
dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 3. Kapan pinjam-meminjam dihukumi haram? Berikan contohnya. Jawabannya, jika barang yang dipinjam dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Contohnya, seseorang meminjam pisau untuk merampok. 4. Apa pengertian ghosab dan apa hukumnya? Jawabannya, ghosab adalah mengambil sesuatu dengan paksa, dengan terang-terangan, dengan maksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Hukum menggosok adalah makruh yang berat. 5. Sebutkan beberapa hikmah adanya luqotoh atau barang temuan. Jawabannya, 1. Sebagai pengamanan barang yang tidak diketahui pemiliknya. 2. Menghormati hak milik orang lain dan memisahkannya dari hak milik pribadi. 3. Mendidik untuk berperilaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. 4. Menumbuhkan rasa solidaritas dalam bermasyarakat.